Pertama-tama itu memang kami tidak tahu ada panggilan untuk katanya briefing. Padahal setelah sampai di tempat itu, ya Allah, saya hanya mengabdikan secara tulus hati demi untuk bangsa dan negara ini. Hanya itu. Jadi saya menangis bukan karena saya susah, tapi saya terharu sekali. Dan saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu memberikan karunia dan rahmatnya sampai pada hari ini. nama saya lengkapnya Kacung Samuji, tanggal lahir 21 Maret 1927 di Tuban. Kemudian saya ditahan mulai dari tanggal 20 Oktober 1965. Pada tahun 1968, hanya karena terdaftar sebagai anggota organisasi Barisan Tani Indonesia, kehidupan Mat Kacung, biasa ia dipanggil, berubah drastis. Pertama-tama itu memang kami tidak tahu ada panggilan untuk katanya briefing. Padahal setelah sampai di tempat itu langsung aja dimasukin penjara begitu. Di penjara sudah sampai ada 1 bulan itu baru ada interogasi. Jadi dianggap saya ikut campur dengan masalah kejadian di Jakarta. Kejadian tentang pembunuhan jenderal tanggal 30 September. Sejak itu, kebebasan hidupnya dibatasi dinginnya dinding penjara. 69, tepatnya bulan Juli. Iya, ada pengiriman ke Pulau Buru ini dan langsung naiknya kapal juga lewat Laut Selatan, Samudra India. Kemudian sampai di Pulau Buru sini selama 5 hari baru sampai. Selama itu pula beragam perlakuan buruk dialaminya. Apalagi baru datang dulu itu ya itu tadi cabut rumput itu kerisan yang namanya Putri Malu itu dicabut pakai tangan saja ya, tangannya sampai hancur. Ternyata yang dari pemerintah kan jatahnya pas-pasan, apalagi selama 2 tahun baru datang itu kita sampai makan apa adanya. Jadi sampai yang sebenarnya tidak wajar dimakan manusia, seperti ular, seperti kadal, seperti tikus. Setelah adanya surat pembebasan dari pemerintah Orde Baru, kini ia dan teman-temannya menyandang predikat baru, mantan tahanan politik. Ada alasan lain yang membuat ia lebih memilih menetap di Pulau Buru ini. Satu, takut kalau di masyarakat sana itu karena penjaraan kan banyak yang tidak mau menerima kita. Ternyata ya itu tadi, saya pilihlah daripada repot-repot lebih baik saya tinggal di sini. Dan keluarga kan sudah meninggal pada tahun 75. Tahun 1978, ia menikahi anak kepala SOA atau kepala dusun. Fatimah, wanita lugu ini adalah alasan lain mengapa Mat Kacung enggan pulang ke kampung halamannya. Saat udara kebebasan dihirup bersamaan dengan datangnya para transmigran dari Pulau Jawa. Pertama-tama itu rasa takut karena mengingat bahwa di Pulau Buru ini katanya tempat pembuangan orang jahat. Kemudian mereka itu selalu kami dekati. Memang ya ada yang mengatakan, itu bekas tahanan PKI begitu. Tapi lama-lama karena tingkah lakunya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, kan lama-lama dia menyadari sendiri, menyatakan bahwa kalau umpamanya bapak-bapak ini dulu tidak di sini, mungkin juga sawah-sawah ini belum tercetak macam ini gitu. Bahkan mengucapkan terima kasih. Terlihat ketulusan pada raut keriputnya saat bercerita sedikit jalan hidupnya dan andil para tapol dalam kemajuan Pulau Buru. Bahwa di Pulau Buru ini mungkin dulu kalau tanpa tapol dibuang kemari, mungkin juga belum jadi kabupaten. Semoga Buru ini betul-betul dengan kami siap menjadi rabuknya. Semoga kemakmuran di belakang demi putra bangsa.
bisa mencapai kemakmuran dan sejahtera menuju masyarakat madani. Menikah dengan perempuan suku asli Pulau Buru, perpaduan unik untuk satu keluarga. Kehidupan sangat sederhana pun mereka jalani, berladang dan membuat atap rumah dari daun sagu. Kini ia telah gantungkan semua harapannya pada anak-anak tercintanya. Tidak ada saya rasa trauma, rasa khawatir, enggak. Saya malah anak-anak saya itu saya beritahu kalau umpamanya kamu itu jadi anaknya pencuri atau dari anaknya orang yang tukang kerja brutal, itu kamu boleh malu. Tapi bapakmu itu sebagai tapol itu tahanan politik. Masalahnya itu masalah negara, sehingga kamu tidak boleh minder. Ia juga menggantungkan harapan lain pada pemerintah.